Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam atau Gerina di Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Ditemani dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandre Susanto, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam. Gerakan Indonesia Menanam, Gerina merupakan inisiasi dari Ustadz Adi Hidayat. Peluncuran Gerina sebagai langkah nyata untuk menanam, menumbuhkan dan memanen tanaman pangan yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia. Gerina juga disebut-sebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Yang kami hormati, para Menteri Kabinet Merah Putih. Bangsa kita, rakyat kita selalu mendambakan ketahanan pangan. Ratusan tahun rakyat kita mendambakan gemah ripah loh jinawi. Artinya cukup pangan, baru cukup papan dan cukup sandang. Tidak ada peradaban yang bisa hidup tanpa pangan. Tidak ada negara bentuk apapun yang bisa berdiri tanpa pangan. Hal dasar ini banyak dilupakan oleh elit-elit yang pintar-pintar, tapi lupa dengan hal-hal yang paling dasar. Belajar jauh-jauh ke negara lain, tapi tidak faham di mana letak fondasi landasan berdirinya suatu masyarakat, suatu peradaban. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi sebagai salah satu juru bicara Presiden. Mensesnek pun menampik isu reshuffle Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya. Pemerintahan Presiden Prabowo terus berbenah dalam komunikasinya kepada publik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ditunjuk sebagai salah satu juru bicara Presiden. Penunjukan ini untuk memperkuat komunikasi pemerintah Presiden Prabowo kepada publik. Enggak, sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ini diminta untuk ikut aktif membantu. Di kantor komunikasi kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa. Nah, saya selaku Mensesnek diminta oleh Bapak Presiden diminta untuk ikut aktif membantu, termasuk menteri-menteri teknis lainnya untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan dari program-program tersebut. Mensesnek juga mengusulkan sejumlah nama ke Presiden Prabowo untuk memperkuat komunikasi pemerintah. Mereka adalah Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Keduanya dinilai memiliki pengalaman mumpuni dalam berbicara dengan media. Komunikasi publik yang baik tak hanya sekedar bersuara, tetapi memiliki makna yang jelas dan terarah. Tujuannya supaya rakyat paham seutuh fokus kinerja pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional di tahun 2025 dari Provinsi Jawa Tengah. Menanggapi usulan tersebut, Putri Presiden Soeharto, Titi Soeharto, mengaku diangkat atau tidaknya ayahnya sebagai pahlawan nasional, Soeharto akan tetap menjadi pahlawan bagi keluarga dan bagi banyak orang.
Kementerian Sosial membahas pengusulan calon pahlawan nasional tahun 2025 sejak bulan Maret lalu. Dari sejumlah tokoh yang diusulkan, salah satunya adalah Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Menanggapi usulan gelar pahlawan nasional ini, Putri Presiden Soeharto mengaku dirinya telah pasrah soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengangkat atau tidak ayahnya sebagai pahlawan nasional. Kendati demikian, mengatakan diangkat atau tidak ayahnya sebagai pahlawan nasional, Soeharto akan tetap menjadi pahlawan bagi keluarga dan bagi banyak orang. Sebelumnya nama Presiden kedua RI Soeharto masuk daftar 10 usulan Kementerian Sosial sebagai pahlawan nasional tahun 2025. Soeharto diusulkan dari Provinsi Jawa Tengah. Selain Soeharto, nama lainnya yang diusulkan salah satunya Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sementara itu, Istana menyebut tidak masalah terkait Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Menurut Istana, penghormatan bangsa bagi mantan presiden merupakan hal yang wajar. Saya kira begini ya, kalau berkenaan dengan masalah usulan ya, usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga gitu. Menurut kami ya mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita. Jangan selalu melihat yang kurangnya, kan kita lihat prestasinya. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita.